Belum tuntas kasus pembunuhan berantai dengan modus penggandaan uang oleh Wawon di Cianjur. Polisi kembali mengungkap modus serupa di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku bernama Slamet yang mengaku sebagai dukun pengganda uang tega menghabisi belasan nyawa yang berharap uangnya dapat dilipat gandakan. Lagi-lagi, tipu daya penggandaan uang oleh orang yang mengaku punya kemampuan supranatural atau dukun memakan korban jiwa. Tak tanggung-tanggung, korbannya mencapai 12 orang. Dialah Slamet Tohari, pria berusia 45 tahun asal desa Balun Wanayasa, Banjarnegara yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bersama tangan kanannya bernama Budi Santoso, keduanya mahir menyebar tipuan penggandaan uang di media sosial. Polisi menggiring Slamet untuk menunjukkan kuburan massal para korban di perkebunan miliknya. Di lokasi ini, polisi juga membongkar makam para korban. Hasil interogasi sama TSK bahwa memang dia kubur semuanya itu rata-rata di dekat sini saja, di TKP sini. Di TKP apa yang terakhir, sebelahnya, ya Mat ya? Iya, dan nggak berani di kali atau di mana, nggak berani, pasti kena. Pasti kena, bawa mobil pun saya nggak berani mengerjakan, dan ya, TKP-nya itu di sini semua. Iya, dan TKP-nya di sini semuanya. Slamet mengaku sudah melakukan penipuan sejak tahun 2020. Pembunuhan berencana ditempuh Slamet karena kesal terus ditagih uang. Para korban tewas akibat diracun potasium sianida. Tarik memberikan uang mahar berkali-kali, tapi harapan untuk menggandakan uang tidak didapatkan, tidak dapat. Akhirnya lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas, akhirnya meninggal dan dikuburlah di Jalan Setapak menuju hutan. Digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? jadi 5 miliar, dan Aku belum. Itu dipakai buat apa uang? Dipakai buat apa? Buat apa? uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya dan bayar. Para tetangga tak menyangka Slamet yang dikenal kurang bersosialisasi ternyata pembunuh berdarah dingin. Kaget, cuma kaget, saya kaget sekali. Kagetnya kenapa? Pokoknya saya kemakan mungkin. Ya astagfirullahaladzim, kejam sekali kayak gitu. Selama ini Pak Slamet nggak ini? Ya saya nggak ngira kayak gituan lah. Nggak tahu. Ada 3 lokasi kuburan ke-12 korban. Lokasi kuburan berdekatan di lereng bukit perkebunan milik Slamet. Pembunuhan berantai yang dilakukan Slamet terkuak lantaran Parianto, warga Sukabumi yang datang ke kediaman Slamet, menghilang. Parianto menagih uang 70 juta rupiah yang telah disetorkan dan dijanjikan bisa berlipat ganda menjadi 5 miliar rupiah. Kepada keluarganya, Parianto mengirimkan pesan WhatsApp agar melapor polisi bila ia tak lagi memberi kabar. Hal yang ditakutkan keluarga Parianto pun terjadi. Parianto hilang kontak dan keluarga melapor ke polisi. Hasil olah TKP, dalam aksinya Slamet mengajak setiap korban ke area kebunnya sebagai syarat ritual menggandakan uang. Para korban diminta minum air yang ternyata sudah dicampur racun. Tak lebih dari 5 menit, nyawa korban melayang dan dikubur secara massal oleh Slamet. Berdasar laporan keluarga Parianto, polisi menangkap Slamet di rumahnya. Saat diminta menunjukkan keberadaan jasad Parianto, Slamet mengakui ada 11 korban lain yang telah dibunuh. Alih-alih bisa menggandakan uang, kini Slamet Tohari dan rekannya Budi Santoso justru harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua tersangka itu dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang bisa dijatuhi hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.